Anton, eh, Pak Sekjen, saya pengen bertanya beberapa karena belum di cover oleh teman-teman anggota. Yang eh, pertama, saya memfollow up tadi ketika melihat ruang digital ini sebagai medan perang kognitif, maka pertanyaan pertama ke Pak Sekjen begini, siapa yang berperan sebagai pengorkestrasi respon negara agar kebijakan dan langkah antar unit, antar kementerian lembaga itu tidak berjalan sendiri-sendiri, Pak, dalam konteks informasi ya, dalam konteks informasi. Yang kedua, saat terjadi krisis narasi digital berskala nasional, seperti kemarin zaman bulan Agustus, apakah sudah ada mekanisme kendali yang cepat lintas dirjen atau masih mengandalkan koordinasi ad hoc? Tuh. Terus kepada Dirjen Infrastruktur Digital, pertanyaan saya begini soal infrastruktur ini. Pembangunan infrastruktur digital kita ini kan sangat kuat dalam aspek konektivitas. Kita sudah membuat ring Palapa sudah utuh. Nah, pertanyaan saya, apakah desain infrastruktur tersebut juga sudah diarahkan untuk menopang ketahanan informasi dan data strategis nasional? Jadi bukan hanya aksesnya. Nah, ini kan butuh desainnya. Saya pengen dapat gambaran itu. Terus yang kedua, sejauh mana infrastruktur kita disiapkan untuk mendukung kebutuhan AI yang Perpresnya sedang disiapkan, big data, dan respon krisis informasi ke depan. Nah, kita pengen tahu kira-kira gambaran pengembangan pembangunan infrastruktur ke depan seperti apa. Yang berikutnya ke Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital, eh, kami ingin bertanya begini, dalam konteks cognitive war, kepercayaan publik itu adalah aset utama. Eh, Nah, bagaimana GovTech memastikan efisiensi dan integrasi layanan digital dan tidak mengorbankan perlindungan data dan trust publik? Nah, yang kedua, apakah arsitektur GovTech saat ini siap diuji dari perspektif PDP, keamanan algoritmik, dan akuntabilitas keputusan digital? Nah, kepada Dirjen Ekosistem Digital, saya ingin mendalami eh, platform hari ini, platform digital maksud saya hari ini bukan lagi aktor netral. Nah, dalam konteks perang kognitif, bagaimana posisi negara terhadap platform besar yang belum patuh terhadap kewajiban PSE? Kemudian, apakah penegakan PSE kita sudah cukup memberi sinyal tegas tentang kedaulatan ruang digital kita? Atau masih dipersepsikan sebagai urusan administratif? Nah, kemarin ada platform besar, pelanggarannya banyak sekali, tapi dendanya kira-kira hanya beberapa puluh juta saja, karena hanya dilihat secara administratif mungkin. Kemudian kepada Pak Dirjen Pengawasan Ruang Digital, saya bertanya soal sistem saman yang efektif untuk penanganan konten, Pak. Jadi bagaimana kesiapan kita, kalau tadi sudah dipaparkan tentang yang sudah dikerjakan dan rancangan ke depan, saya bertanya bagaimana kesiapan kita menghadapi disinformasi terkoordinasi, bukan hanya disinformasi sporadis. Dan kalau ada operasi narasi yang tidak selalu terlihat sebagai konten individual yang bermasalah. Seperti kasus Agustus kemarin itu. Nah, apakah pengawasan ruang digital kita sudah bergerak dari reaktif ke preventif berbasis pola? Jadi bukan sporadis saja, tetapi sudah melihat pola, dan saya kira itu logika digital. Kemudian kepada Dirjen Komunikasi Publik dan Media,
dalam cognitive war itu, komunikasi publik itu lini negara. Nah, bagaimana negara memastikan narasi kebijakan ini konsisten, cepat, dan dipercaya publik di tengah banjir informasi yang demikian luar biasa ini? Yang kedua, apakah komunikasi publik sudah terhubung secara sistemik dengan temuan pengawasan ruang digital dan dinamika isu strategisnya? Nah, Bapak Ibu, eh, kalau saya rangkum dengan pertanyaan umum, kira-kira mungkin nanti Pak Sekjen barangkali ya, apakah ruang digital nasional kita hari ini sudah dikelola dengan satu arsitektur? Tadi Pak Dirjen Pengawasan menyebut arsitektur itu berkali-kali ya. Apakah sudah dikelola sebagai satu arsitektur atau masih kumpulan program sektoral, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, tantangan utama kita saat ini, apakah kekurangan regulasi atau justru kekurangan orkestrasi dan kendali strategisnya, Pak? Nah, Bapak Ibu, intinya tantangan ruang digital nasional kita, saya kira nanti harapan kami ini bisa disarikan, monggo apakah di klaster atau dijawab satu-satu, tapi harapan kami nanti kita punya gambaran Pak Dirjen tentang eh, orkestrasi pengelolaan ruang digital kita secara sistemik dan sistematis. Selanjutnya kami persilahkan Pak Dirjen untuk menjawab dan kalau diperlukan dengan bisa didistribusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan Panja dan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa pertanyaannya bertubi-tubi dan sangat mendalam ya. Kami harus bisa mencoba menjelaskan secara cepat, namun juga harus komprehensif. Mungkin sebelum dijawab detail, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan gambaran yang secara menyeluruh dulu. Nanti disampaikan oleh Pak Dirjen masing-masing untuk detailnya. Ketika saya menangkap sekali pesan tentang kondisi emergensi ini gitu bahwa ruang digital memang memerlukan penanganan yang cepat, terintegrasi dan sistemik, memerlukan respons yang masif karena kita berada pada kondisi yang tidak biasa-biasa saja. Jadi sense itu harus kami dapatkan dan kami setuju terhadap adanya sense itu. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian, kalau kita bagi substansi konten dari ruang digital itu sebenarnya bisa dibagi dikelompokkan dalam dua jenis konten yang kita hadapi, yang kita anggap ini berbahaya. Pertama adalah konten-konten negatif yang secara undang-undang sangat mudah untuk dipastikan bahwa itu konten negatif. Contohnya misalnya perjudian, pornografi, dan sebagainya. Terhadap konten-konten yang demikian, itu relatif kami di Komdiji bisa action secara cepat. Karena memang common sense, semua orang juga tahu bahwa konten ini adalah konten yang dilarang oleh undang-undang. Dan kewenangannya juga jelas, kami memiliki kewenangan yang tegas untuk bisa melakukan take down, pemblokiran, dan sebagainya. Nanti saya bicara teknisnya, tapi secara intinya konten yang demikian itu relatif lebih mudah. Bukan saya bilang mudah, Pak. Karena tantangan kita jumlahnya. Konten ini dideteksinya, dipastikan bahwa itu negatif mudah, tapi jumlahnya dan metode menyebarkannya yang isu kita di situ terhadap konten yang demikian. Karena dia akan berpindah-pindah modus, model, dan sebagainya. Metodenya itu yang kita harus hadapi. Tapi kontennya sendiri kita sepakat dan kita punya kewenangan mudah. Nah, yang menjadi isu lebih berat itu adalah konten-konten yang membutuhkan judgement, persepsi bahwa ini konten yang dilarang. Ini tidak mudah untuk Komdiji mengambil berada pada posisi yang langsung pada ini hoax. Bedanya antara persepsi, kritik dengan fitnah dengan ini itu perlu ada judgement terhadap konten yang demikian. Ini tidak mungkin Komdiji sendiri yang mengambil posisi mengatakan bahwa persepsi ini dikatakan negatif oleh pihak ini, namun dikatakan positif oleh pihak ini. Gitu.
Bisa jadi seperti termasuk kita juga perlu menjaga tentang hak dasar masyarakat dalam kebebasan berpendapat. Ini konten yang memerlukan proses terlebih dahulu untuk menjudge bahwa konten ini memang harus di take down, harus diputuskan, dan ini tidak mungkin Komdiji sendiri karena ini akan melibatkan beberapa institusi yang lain terutama APH. Apalagi kalau ini menyangkut pribadi seseorang. Pribadi seseorang ini, undang-undang ini secara makronya mewajibkan pribadi ini yang merasa tersudut, yang merasa terfitnah harus memberikan laporan kepada aparat penegak hukum bahwa saya dirugikan, saya difitnah. Nah, itulah sehingga APH harus memberikan judgement itu, kemudian memerintahkan kepada Komdiji untuk melakukan take down, pemblokiran dan sebagainya. Nah, ketika ada ini tangkap dari pesan dari Pak Pimpinan, tapi ada konten-konten yang demikian itu yang didesain secara terstruktur untuk mengacaukan negara dan sebagainya, kejadian kemarin yang dianggap bahwa ini membahayakan negara dan didesain oleh kelompok orang, kelompok tertentu. Nah, di sini sama juga, Pak. Itu Komdiji tidak dalam posisi yang bisa sendirian untuk mengambil posisi melakukan action terhadap hal itu. Kami membutuhkan koordinasi dalam hal ini oleh Menko Polhukam, BIN, dan aparat-aparat lain yang bisa mendeteksi hal tersebut. Jadi kalau dikatakan perlukan kekurangan koordinasi dan regulasi untuk hal ini, kami sepakat Pak. Kalau misalnya pimpinan Komisi 1 mendesain untuk melakukan kemudahan koordinasi tersebut untuk bisa bereaksi cepat. Nah itu karena posisi Komdiji di sini lebih pada posisi eksekutor untuk melakukan pemblokiran dan sebagainya. Tapi fungsi judgementnya sendiri itu membutuhkan keputusan dari pihak-pihak lain. Dan saya rasa regulasi yang clear terhadap metode koordinasi yang cepat ini sekaligus juga menjawab apa yang disampaikan Pak Timan. Apakah kami ini sudah layak untuk disebut sebagai leading sector untuk hal ini? Tergantung jenisnya Pak tadi. Kalau jenisnya terhadap konten-konten yang mudah tadi, yang sudah jelas melanggar undang-undang, kami cukup punya keyakinan untuk mengatakan bahwa kami leading sector di situ. Karena kita tidak memerlukan pihak lain lagi untuk melakukan judgement terhadap itu. Namun untuk hal-hal yang tadi membutuhkan judgement bahwa ini adalah konten yang dilarang, konten yang berbau hoax, berbau fitnah dan sebagainya, kami tidak dalam posisi yang di depan. Kami menjadi posisi eksekutor di dalam hal itu setelah mendapat perintah atau amanat untuk melakukan hal itu berdasarkan undang-undang dengan batasan-batasan juga yang jelas karena ada isu kebebasan berpendapat dan sebagainya yang harus ditimbang oleh pihak yang melakukan judgement terhadap hal tersebut. Nah, kira-kira demikian Pak. Mohon maaf, Ya. pimpinan. Saya langsung aja supaya enggak. Nah, kalau begitu dalam pandangan Bapak untuk case-case yang membutuhkan judgement itu, Pak, menurut pandangan Komdiji itu siapa Pak yang paling otoritatif dalam konteks itu? Terima kasih. Ini kembali juga lihat konteks dan substansinya Pak. Jadi nanti Mbak Alex bantu saya untuk itu. Tapi secara umum, secara garis besarnya APH lah, secara umum ya Pak ya. Secara umum itu APH lah, karena akan menyangkut pelanggaran hukum terhadap pihak lain gitu. Yang dipersepsikan itu bisa salah dan itu secara umum. Tapi untuk konteks ketika makro negara dan sebagainya, saya rasa Kemenko Polhukam lebih pas untuk ketika situasinya konteksnya negara gitu, karena mewakili banyak pihak di sana. Kita termasuk Komdiji pun bagian dari Polhukam pada saat kondisi yang demikian. Ini maaf ini pendapat pribadi Pak, masih perlu ditelisik lebih dalam. Tapi intinya kalau teman-teman di Panja dan Komisi 1 bisa membantu melakukan pembulatan terhadap reaksi cepat terhadap konten-konten yang memerlukan persepsi, judgement persepsi tadi, kami sangat terbantu Pak untuk konteks itu. Sehingga Komdiji sebagai eksekutor tuh bisa tidak gamang untuk mengambil keputusan. Ini memang sempat debat tebal juga dengan Pak Sukamta, kami tahu bahwa Komdiji punya hak untuk itu, setuju Pak, tapi tergantung situasinya dan kontennya Pak. Itu perlu pendefinisian yang jelas dan perlu
tuangkan dalam amanat itu, dalam regulasi yang ITE sudah memberikan statement itu setuju Pak. Cuman ketika menjudgment bahwa itu salah, misalnya pribadi seseorang diserang, itu Komdigi membutuhkan dari APH untuk melakukan hal ini. Mohon maaf ini diskusi Pak untuk ini karena kami sangat sependapat, ini perlu kita diskusikan dan cari jalan keluar agar reaksinya itu bisa cepat dan sistemik. Itu tujuan kami menyampaikan. Izin Nah, pimpinan, ya. kalau boleh memperdalam sedikit saja Silakan. terkait dengan pengawasan ini yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Sejauh ini atau sampai sekarang itu mekanismenya itu seperti apa Pak? Gitu. Sehingga ada yang bisa cepat seperti tadi yang disampaikan karena itu by common sense itu bisa dijudge juga gitu kan. Tetapi yang perlu pendalaman itu mekanismenya sampai saat ini seperti apa? Karena kalau dilihat di lapangan itu memang ada beberapa kritik yang lalu dapat notifikasi dari platform karena permintaan dari Komdigi. Padahal bukan hoax, bukan disinformasi atau bukan fitnah atau hinaan dan lain sebagainya. Nah, saya setuju Pak tadi bahwa memang dibutuhkan koordinasi dan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan detail begitu agar leading sektornya nanti entah Komdigi atau kementerian atau lembaga yang lain nanti bisa bergerak dengan cepat. Itu saya setuju. Tetapi yang ingin saya tanyakan, situasi saat ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Mohon izin kami coba menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa memang ini menjadi kemarin ada beberapa diskusi kami dengan beberapa, termasuk dengan Pak Sukamta. Undang-Undang ITE sendiri kan memang memberikan kewenangan kepada kami, tetapi dalam lingkup administratif, mohon izin. Itu sehingga yang menjadikan kami kemudian langkah yang kita lakukan sekarang ini adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, dan itu kita lakukan sudah selama beberapa bulan ini. Setiap hari kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dengan aparat penegak hukum, BSSN, maupun dari Menko Polkam dan jajaran Polkam juga. Setiap hari kami melakukan koordinasi ini untuk mempercepat penanganan. Sehingga tadi karena harus membutuhkan asesmen dari berbagai pihak, karena kalau ditemukan pelanggaran hukum ada pihak penegak hukum yang langsung memberikan verifikasi kepada kami. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, di ujungnya adalah kami yang melakukan eksekusi, dalam artian ketika itu ditemukan dan terverifikasi ada pelanggaran di situ, kami yang meminta untuk penurunan konten atau take down dari konten kalau itu terkait dengan media sosial, platform media sosial. Kami yang meminta, sehingga memang ada beberapa kejadian kemudian utamanya yang kita sebut saja X di sini, yang kadang memberitahukan kepada usernya ada permintaan dari pemerintah melalui Komdigi untuk menurunkan konten dia. Sebenarnya itu prosesnya sudah berjalan, kami hanya meminta kepada X untuk menurunkan konten yang sudah diverifikasi oleh tadi berbagai pihak, utamanya tadi aparat penegak hukum jika diketemukan ada indikasi pelanggaran hukum. Itu yang sudah berjalan selama ini, dan itu memang terlihat kesannya adalah sektoral, tetapi kemudian memang dikoordinasikan di Komdigi, karena ujungnya nanti adalah di kami di Komdigi untuk meminta kepada platform untuk menurunkan suatu konten, atau jika itu adalah website, kita akan memutuskan untuk pemutusan akses sementara atau pemutusan akses tetap. Itu mekanisme yang sudah kita lakukan selama ini. Sehingga itu juga mungkin terkait dengan pertanyaan bagaimana kolaborasi selama ini kita dengan KL terkait. Itu yang sudah kita laksanakan. Demikian, mohon izin.